teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel saya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Oke, hari ini saya akan buat tutorial lagi tentang mining ya teman-teman ya. Jadi banyak yang nanya ke saya, subscriber teman-teman yang sudah subscribe channel saya, banyak yang nanya bagaimana cara mengubah thread miner dan agar miner berjalan di background, dan agar miner bisa berjalan auto start ya pada saat komputer berjalan ya. Di sini akan saya tunjukkan caranya. Jadi kalian ikutin video tutorial saya ini sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, bagi yang baru mampir, biasa minta tolong bantuannya untuk subscribe channel ini teman-teman ya, agar kalian dapat notifikasi bila saya membuat video tutorial seperti ini ya. Oke, langsung kita masuk aja. Jadi kalian masuk ke channel YouTube saya, minernya ya, buat tempat mendownload minernya. Kalian masuk ke channel saya, terus buka di video ya, video playlist itu di video, terus ya pilih yang ini ya, cara menambang Bitcoin menggunakan prosesor PC ya, PC prosesor yang itu ya. Jadi softwarenya sudah saya taruh di deskripsi video tutorial saya yang ini ya. Jadi kalian bisa download di situ software minernya. Jadi hari ini saya tunjukkan bagaimana cara mengubah atau mengeset thread prosesor kita, terus melakukan agar miner kita itu bisa otomatis start ya pada saat komputer berjalan, dan bagaimana caranya agar miner ini bisa berjalan di background ya. Jadi akan saya tunjukkan caranya seperti ini. Jadi kalian download dari ini channel saya yang sudah saya tunjukkan linknya. Nah, untuk walletnya saya gunakan Cryptonator ya. Nah, seperti ini Cryptonator. Nah, kita login aja ke Cryptonator. Cryptonator ini adalah multi wallet ya, multi wallet. Jadi kalian bisa buat berbagai macam wallet di sini ya. Ini sudah masuk ya. Jadi kalian bisa buat bermacam wallet ya, bisa Litecoin. Nah, saat ini saya akan gunakan Monero ya. Saya akan gunakan wallet Monero. Nah, ini dapat lihat transaksi saya ya selama menggunakan wallet ini. Dapat lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi Cryptonator ini kalian bisa membuat wallet Bitcoin, LTC, ETH, terus Ethereum ya, Doge, Dogecoin ya. Nah, ini transaksi saya selama saya menggunakan wallet Cryptonator ini. Jadi saya dapat rekomendasikan wallet Cryptonator ini ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama, kita copy dulu alamat wallet XMR atau Monero kita. Kita buka Notepad. Nah, ini kita catat dulu alamat walletnya. Jadi kalian ikutin saja ya video saya ini sampai selesai. Memang agak lama, tapi ini biar kalian jelas ya. Jadi kalian ikutin saja sampai selesai biar kalian jelas. Dan untuk poolnya saya gunakan Hero Miners ya, Hero Miners pool ya. Nah, di sini kita pilih yang Monero. Kita klik yang Monero ya, seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke Hero Miners ya, Monero ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, langkah selanjutnya kita copy teman-teman ya, alamat poolnya, alamat pool Hero Miners kita copy. Kita copy masuk ke Notepad. Nah, seperti ini kita copy di Notepad. Ini tujuannya untuk memudahkan agar pada saat kita setting nanti ya. Nah, seperti ini kita copy. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk portnya. Port 10190 ini untuk low end CPU, terus 10191 ini untuk modern CPU. Jadi bagi kalian yang punya komputer low end atau speknya nggak tinggi, kalian bisa pilih
gunakan port yang 10190 ini ya. Nah seperti ini, jadi kalian sesuaikan dengan spek prosesor komputer kalian ya. Nah seperti ini, jadi saya akan gunakan port 1090 ya, yang mempunyai difficulty 15.000 ya. Seperti ini, kita copy portnya ya, kita ganti portnya 10190. Nah ini tujuannya untuk memudahkan aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini, kita save di notepad. Nah langkah selanjutnya kita masuk ke folder tempat kita menyimpan minernya tadi ya, yang sudah kita download tadi dari link YouTube channel saya. Bisa kalian download di situ. Nah ini SMRIC ini. Ini adalah file kita buka menggunakan 7-zip. Kita ekstrak menggunakan 7-zip ya. Nah ini sudah diekstrak. Nah di sini ada beberapa macam file ya. Jadi yang perlu kalian edit itu yang di config JSON itu ya. Kalian edit di situ, kalian klik 2 kali. Ya, teman-teman klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. File-file teks seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk konfigurasi miner kita, teman-teman ya. Jadi dapat kalian lihat. Nah, langkah pertama yaitu kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah ya. Ya, sampai ini sampai di sini ya. Nah, ini stratumnya. Ini kita pertama saya menggunakan NiceHash ya, tapi sekarang saya menggunakan Hero Miner, makanya kita ubah ya alamat stratumnya, alamat poolnya kita ubah. Jadi kita copy paste aja di sini, kalian ubah seperti ini ya, dipaste aja di situ ya, seperti ini. Terus alamat walletnya ya, alamat walletnya yang kita dari Cryptonator tadi kita copy juga, kita paste ya, kita ganti di sini di user ini, di user ini alamat wallet kita yang lama, wallet saya NiceHash yang lama ya. Jadi saya ganti karena kita sekarang miningnya di Hero Miner, maka ganti menggunakan alamat wallet dari Cryptonator ya. Ya seperti ini. Nah ini saya kasih pengenal Chris07 agar nanti dikenali di pool ya, untuk pengenal di poolnya. Jadi saya kasih nama Chris07 ya, seperti ini. Terus kita save ya. Nah seperti ini teman-teman ya konfigurasinya. Jadi kalian ikutin aja, sangat gampang ya, sangat simpel, sangat gampang. Nah bagi kalian yang ingin agar miner ini berjalan di background, nah di sini ya, yang false ini kalian ganti ke true ya. Ya ini di background itu yang false ini, yang tulisan false ini kalian ganti true. Kalau kasih true, maka nanti begitu miner kalian jalankan akan otomatis berjalan di background ya, atau nggak kelihatan ya, di desktop nggak kelihatan. Nah ini saya ubah ke false lagi. Jadi saya tunjukkan caranya tahap demi tahap ya. Oke. Jadi ini tidak akan saya ubah dulu. Nah seperti ini. Nah ini untuk mengubah threadnya teman-teman ya. Nah ini 0246 ini adalah jumlah threadnya. Jadi kita bisa ubah threadnya di sini ya. Nanti kita ubah threadnya. Tapi nanti saya ubah ya, ubahnya saya nanti aja. Nah di sini di RX ini kita bisa ubah threadnya di sini. Oke, langsung kita tes saja, jalankan minernya ya. Kita start. Nah ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Dapat dilihat CPU saya menggunakan AMD Ryzen 3200U dengan Radeon Vega ya. Nah ini donasinya 3%. Nah ini poolnya
ya, poolnya monero.heroesmanners.com ya. Nah sekarang nih saya menggunakan 4 thread ya, saya menggunakan 4 thread, jadi semua thread yang ada di komputer saya ini saya gunakan. Nah kita lihat bebannya ya. Nah sekarang sudah accept ya, jadi sudah mendapatkan share dari pool ya. Kita lihat di monitoring prosesor saya yang ada di komputer saya. Kita lihat beban prosesornya berapa persen ya. Kita lihat nih, beban prosesornya pasti naik karena semua threadnya kita gunakan ya. Kita lihat di performance. Nah ya, dapat lihat ya, CPU saya 100% teman-teman ya, 100% full ya, dan temperaturnya itu hampir 100 derajat ya, 90 derajat, karena ini saya menggunakan laptop ini ya. Jadi saya mainingnya ini ngetesnya menggunakan laptop, dan hash rate saya dapat lihat ya, 213 hash, totalnya 227 hash. Karena dapat kecil ya, karena saya menggunakan video recorder, jadi akan turun ya. Jadi beban prosesornya akan terbagi dengan video recorder yang saya gunakan ini. Jadi hash rate-nya pasti kecil ya, jadi turun. Oke. Nah ini dapat dilihat di task manager ya, beban prosesor saya ya, screen capture saya itu 27% ya. Nah dapat lihat di sini. Oke. Jadi seperti itu ya cara miningnya ya. Pertama ya, ini kondisinya saya menggunakan semua thread di komputer saya sekarang ya. Oke, langsung kita masuk ke file config lagi. Kita ubah threadnya. Nah di sini di rx ya, rx.2 ini kita ubah ya, kita hilangkan angka yang di belakangnya, kita isi 0 dan 2 aja ya. Thread ke 0, thread ke 1, dan thread ketiga berarti ya, 0 dan 2 kita isi, terus kita save ya. Kita save, kita lihat ya perubahannya ya teman-teman ya. Kita lihat perubahannya, apakah ada perubahan ya dengan jumlah thread yang digunakan. Kita save lagi. Oke, kita jalankan lagi ya. Nah seperti ini. Nah dapat lihat ya, kita tunggu apakah threadnya yang digunakan hanya 2 saja. Sebelumnya kan 4 ya, tadi sebelumnya 4, setelah dirubah sekarang kita sudah rubah, harusnya menjadi 2 thread saja ya. Kita lihat di monitoring prosesor saya. Nah dapat dilihat bebannya sekarang 78% ya, 78% prosesornya, jadi sudah turun bebannya, tidak 100% lagi. Nah ini dapat lihat nih ya, jumlah threadnya 2/2 ya. Ini dapat lihat ready thread 2/2 dari 2 ya. Jadi saat ini digunakan 2 thread saja ya. Jadi sudah berhasil ya, kita ubah threadnya menjadi 2, yang sebelumnya adalah 4. Nah sekarang kita masuk ke file config. Nah kita ubah nih backgroundnya kita ubah menjadi true. Nah seperti ini, kita save lagi. Ini berfungsi agar miner kita berjalan di background ya, atau di belakang layar. Kita save ya, kita jalankan lagi. Nah saya sudah berjalan teman ya, tapi tidak nampak di layar ya, tidak kelihatan ya. Nah ini miner kita sudah berjalan, tapi dia berjalan di belakang layar atau di background. Jadi bagi kalian yang mau menyembunyikan miner kalian, caranya seperti ini ya. Jadi bisa diikutin caranya seperti ini. Nah kita lihat di
task manager. Dapat dilihat ya, miner kita sudah berjalan, tapi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dia berjalan di belakang layar saja ya. Nah seperti ini teman-teman ya, gampang sekali ya caranya. Nah sekarang kita lihat apakah sudah masuk, miner ini sudah terkoneksi ke pool ya, ke poolnya ya. Dapat dilihat ya. Nah seperti ini. Kita copy alamat wallet kita ya, terus kita masuk ke monero-herominers.com, terus kita paste di sini ya, your start and payment history, kita klik, kita paste di situ. Nah dapat dilihat ya, sudah terkoneksi ya. Itu dapat dilihat worker statusnya ada Chris 07. Itu berarti miner ini sudah terkoneksi ke poolnya dengan baik ya. Dan ini dapat dilihat sharesnya 11 sharesnya ada 11 ya, dapat dilihat di sini. Seperti ini caranya. Jadi saya sarankan bagi kalian yang mempunyai spek komputer rendah, kalian langsung mining aja ke pool monero-herominers.com ini ya teman-teman ya. Jadi kalian ubah difficulty-nya sesuai dengan prosesor kalian ya. Kalau prosesor low end atau prosesor Celeron misalnya gitu, kalian sesuaikan dengan tingkat difficulty-nya ya teman-teman. Caranya tinggal kalian ganti portnya saja ya. Nah seperti ini, caranya sangat gampang ya teman-teman ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah kita ubah dulu, kita buat shortcut dulu ya teman-teman ya, agar miner kita ini bisa berjalan di auto start. Kita buat shortcut dulu seperti ini, terus ya, kita klik Windows dan Ctrl dan R ya, Windows plus R, maka akan muncul seperti ini. Terus kita klik Shell Startup seperti ini ya teman-teman ya, Shell Startup. Ini langsung nanti kita masuk folder startup Windows 10 ya. Nah, ini kalian klik Shell Startup ya. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, program startup, kita paste tadi shortcut tadi ke sini, ke folder program startup ini ya. Jadi nanti begitu komputer kalian menyala, otomatis miner ini langsung akan ikut berjalan ya, langsung menyala juga, jadi auto start ya. Jadi kalian nggak usah menyalakan secara manual miner kalian. Jadi miner kalian ini auto start dan langsung berjalan di belakang layar ya. Jadi pengguna komputer ini tidak akan mengetahui kalau ada miner yang berjalan di komputernya ya. Ini bila dapat kalian gunakan di jaringan atau di network kalian ya, kalau kalian mempunyai banyak komputer di jaringan ya, di jaringan kalian ya, kalian bisa gunakan trik ini ya teman-teman. Nah, ya seperti itu. Nah saya akan tunjukkan juga ya untuk setting di SRP miner ya. Ini untuk Loki ya. Jadi cara menambang Loki saya akan tunjukkan caranya juga. Linknya ada di atas ini ya, linknya ada di atas, kalian bisa lihat. Nah, di start Loki.bat ini kalian edit. Ini untuk miner Loki ya, SRP miner. Ini untuk mining Loki. Saya sudah pernah tunjukkan caranya. Jadi kalian tinggal tambahkan ini aja ya, yang saya kasih tanda ini, CPU thread dan background. Nah, kalian tambahkan itu aja. CPU threadnya kalian ubah. Di sini subset 3 ya. Terus di backgroundnya kalian isi background ya, seperti ini. Jadi nanti miner SRP miner ini juga akan berjalan di belakang layar ya teman-teman ya. Nah oke, saya rasa hari ini sekian dulu aja. Bagi kalian yang belum jelas, bisa tinggalkan di komen saya, di kolom komen saya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini berguna.
Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.